Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama channel Al-Husain yang membawa kisah-kisah sejarah para ulama Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari kisah dari perbendaharaan lama menyingkap sejarah Islam di Nusantara yang dikarang oleh Buya Hamka. Bab keempat, Islam di Madura. Islam di Madura. 1. Pulau Madura yang kecil itu, yang hanya berbatas belasan mil laut saja dari pantai Surabaya, adalah sebuah pulau yang mempunyai pribadi diri sendiri. Madura tidak dapat dipisahkan dari Islam, walaupun diakui bahwa banyak penduduknya buta huruf dan buta agama, tidak tahu benar hakikat ajaran Islam itu. Jiwanya mirip dengan jiwa suku Bugis, sama-sama berani mengarung lautan besar, mengadu untung di antara alunan ombak dan gelombang. Pada tanggal 25 November 1959 Masehi, saya sempat menziarahi Madura kembali setelah ziarah pertama 25 tahun silam, 1934 Masehi. Tampak bahwa tradisi-tradisi yang ditanamkan Islam sejak zaman Bahari belum dapat dibongkar oleh tradisi-tradisi modern pengaruh Barat yang di daerah lain sudah banyak luntur. Misalnya saja tidak memakai peci atau kopiah jika sholat di masjid, masih akan mendapat teguran keras, mungkin akan dilempar batu. Satu istiadat yang utama pada beberapa kampung ialah mendirikan langgar kepunyaan keluarga di samping rumah tangga, walaupun dari rumah itu masjid tidak begitu jauh. Langgar kepunyaan keluarga yang didirikan di samping rumah tangga adalah tempat sholat keluarga bersama-sama, juga tempat bermusyawarah, membicarakan urusan kekeluargaan, dan jika tetamu datang dari rumah dari jauh, tidaklah akan kekurangan pondokan tempat bermalam sebab langgar adab. Kawan-kawan yang menyambut saya di Madura berkata dengan penuh kebanggaan bahwa inilah satu-satunya pulau di Indonesia yang agamanya tidak bercampur. Pulau Sumatera, kata kawan, itu masih mempunyai daerah Kristen, yaitu di Batak. Pulau Sulawesi masih mempunyai daerah Kristen, yaitu Minahasa dan Toraja. Pulau Kalimantan bagian pedalaman Dayak telah jadi Kristen, tetapi pulau kami 100% Islam, kata kawan itu. Memang Pulau Madura telah menerima Islam sejak Islam masuk ke tanah Jawa. Sebelum runtuh Majapahit, Madura termasuk daerah-daerah pesisir atau mancanegara yang mendapat Islam sebagai sagu jiwa di dalam membebaskan diri dari kekuasaan Patih Gajah Mada. Tatkala Majapahit berkuasa, segala sesuatu diatur dari pusat dan daerahnya hanya menjadi alas kaki saja.
Segala pujaan diberikan kepada sang ratu di Majapahit, Sri dan Syah di Majapahit. Tidak dapat ditantang mata, tidak dapat dilawan hati. Tersebarnya Islam di pesisir Jawa Timur dimulai dari Jaratan, Giri, Gresik, dan Tuban, langsung ke Madura, dan akhirnya menjadi kenyataan dengan berdirinya Kerajaan Demak. Adalah tantangan ruhani yang telah berubah menjadi bebas merdeka karena ajaran tauhid, untuk menantang ajaran mendewakan raja yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, Pulau Jawa khususnya, sejak zaman Mataram pertama, Kalingga, Singosari sampai kepada Majapahit. Sejak dari zaman dahulu penduduk Madura, pulau kecil yang di dinding lautan itu, mengaruh ombak gelombang, menempuh lautan besar dengan perahu layarnya. Sudah sejak dahulu anak Madura dengan perahunya itu berlayar ke Malaka, kerajaan Islam. Bila hari telah malam, dari pantai Madura jelas kelihatan pelita-pelita dipasang di Masjid Giri, laksana Musa melihat api di puncak Tursina. Demikianlah anak Madura melihat api, terutama dalam malam-malam likuran bulan puasa. Api apakah itu? Itulah api petunjuk hidayah Islam yang telah mulai diajarkan oleh Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri yang pertama. Sebab itu Madura mendapat Islam yang pertama daripada pembawanya yang pertama pula. Usia Islam di Madura setua masuknya Islam ke Jawa. Hanya saja sejarah Madura tidak dapat mencatat nama dari salah seorang wali, karena Islam di Indonesia lebih pesat dan mendalam jika disiarkan oleh orang-orang yang tidak dikenal daripada nama-nama yang mentereng. Tatkala kerajaan Islam pertama, Kerajaan Demak berdiri dengan tidak ragu-ragu lagi, Madura menggabungkan diri dalam perjuangan Demak. Perjuangan Demak amat berat. Pertama melawan sisa Majapahit, kedua melawan sisa kerajaan Medang Kemulan. Pengaruh Islam lebih kuat di pesisir sampai sekarang karena sisa perjuangan Demak yang mulai berdiri 1520 Masehi. Malaka telah direbut oleh Portugis dan Portugis telah berkuku di sana. Islam yang baru tumbuh di Jawa terjepit di antara ajaran Hindu pusaka Majapahit dan ajaran Kristen bawaan Portugis. Di Jawa Timur masih terdiri kerajaan Supit, Urang yang beragama Hindu. Tatkala Sultan Trenggano naik tahta kerajaan, ia meneruskan rencana datuk neneknya memperluas kuasa Demak ke Jawa Timur dan ke Jawa Barat. Trenggano adalah seorang sultan yang pintar dan banyak anak perempuannya. Masing-masing anak perempuannya dinikahkan dengan pahlawan Islam. Seorang putri dinikahkan dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Bangsa Sayyid keturunan Aceh Pasai, menantu ini disuruh menyiarkan Islam di Jawa Barat sampai dapat mendirikan kerajaan Bantam, Cirebon, dan dapat mendirikan kota Jakarta. Seorang lagi menantunya Pangeran Langgar, pahlawan Madura. Nama kecilnya tidak diingat orang lagi. Ia pun keturunan orang biasa saja, seperti halnya Gajah Mada di Majapahit. Akan tetapi dalam gelar resminya, Pangeran Langgar sudah tampak siapa dia. Seorang santri yang soleh, hidup bertafakur dalam Langgar.
berjiwa tauhid yang tinggi. Apabila tauhid telah tertanam dalam dada, tidak ada tempat merasa takut lagi kecuali kepada Allah. Sebagai seorang pemuda Islam yang ingin memperdalam ilmu pengetahuannya, ia pergi ke Kudus, belajar kepada Syekh Ja'far Shadiq yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Karena ketinggian budi, kesantrian dan semangat agama anak Madura ini menyebabkan ia dikenal di Istana Demak. Sultan Trengganu melihat ada sesuatu yang diperlukan dari anak muda ini, sehingga ia diambil menjadi menantu baginda dan diberi gelar pangeran. Cuma seorang menantu Trengganu yang tidak memenuhi harapannya, yaitu Adiwijoyo, Bupati Pajang. Menantu inilah kelak yang akan memindahkan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Dari Pajang ini kelak kekuasaan itu akan dirampas oleh Ki Gede Pemanahan, dibawa ke Mataram. Sultan Trengganu meninggal dalam memimpin pertempuran menaklukkan Pasuruan yang masih beragama Hindu. Di Demak terjadi perebutan kuasa. Pangeran Langgar berharap menjadi raja di Demak, tetapi ia tidak datang ke Demak, sehingga terbuka kesempatan bagi Adiwijoyo mengambil kekuasaan dari keturunan Sunan Prawoto dan membunuhnya. Dengan pindahnya kekuasaan dari Demak ke Pajang dan kelak ke Mataram, tampaklah perkisaran angin dari pandangan Islam yang luas seluas laut yang dapat dilayari oleh anak Madura ke dalam suasana pedalaman, suasana pertanian, dan suasana adat istiadat kuno yang masih dipertahankan. Apalagi setelah Syekh Siti Jenar membawa ajaran tasawuf yang amat jauh keluar dari pagar tauhid Islam. Bercampurlah tauhid Islam dengan Brahmana Hindu, timbullah kasta-kasta Hindu, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra dengan nama baru, Kiai, Priai, Saudagar, dan Wong Cili. Pindahlah pemusatan dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke pemusatan penyembahan kepada raja. Ditukarlah nama wali menjadi sunan, pudarlah keislaman, timbullah kejawen. Kian lama kian nyata perbedaan pandangan hidup di antara dua Jawa, Jawa pedalaman dengan Jawa pesisir. Masuklah Belanda memperkuat perbedaan itu. Madura menempuh jalannya sendiri dalam lingkup pandangan hidup Jawa pesisir. Tanahnya miskin dan tandus, tetapi penduduknya kaya raya dengan iman. Pulaunya kecil, tetapi semangat Islam telah masuk ke dalam sumsum mereka. Mereka berjiwa besar. Dengan perahu-perahu yang sekarang pun masih kita lihat berserak di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, anak Madura berlayar. Tidak takut angin, tidak takut badai. Pisau belati tersisip di pinggangnya. Mereka lebih segan kepada kiainya daripada priayinya. Mereka belayar ke Bugis, Ternate, Pontianak, Malaka, dan juga ke Mekah. Di darat mereka mengadakan karapan sapi. Di laut mereka berselaju perahu. Beberapa bagian dari pulaunya tidak dapat ditanami karena tandusnya. Namun anak Madura tidak pernah merasa dirinya miskin. Kekayaan ada di laut. Guntingan baju dan pakaiannya menunjukkan kebebasan langkah kaki. Celana besar dan tidak terlalu dalam sehingga mudah mengangkat kaki menyepak halangan. Lengan bajunya tidak boleh terlalu tebal dan daster menghiasi kepala yang membawa kemanisan sendiri.
Jika mereka lebih berdekatan dengan jiwa orang Bugis yang sama-sama suka berlayar, tidaklah heran setelah pamor kerajaan Goa jatuh, salah seorang bangsawan Goa Makassar, Karaeng Galesong, mengembara dengan perahu beserta anak buahnya sampai ke Madura. Meskipun bahasa Madura dan bahasa Bugis jauh perbedaannya, bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung pada zaman itu telah menghubungkan juga di antara penduduk pulau Indonesia. Tidaklah heran jika semangat mengadu untung dengan gelombang lautan betapapun besarnya yang ada pada orang Madura, yang ada pada orang Bugis, dapat berpadu menjadi satu. Karena 5 kali sehari mereka disuruh bersatu dalam sholat berjamaah. Tidaklah heran jika kemudian darah turunan Pangeran Langgar yang bernama Trunojoyo memadukan tenaga menegakkan cipta. Tidaklah heran jika Trunojoyo mengambil Karaeng Galesong menjadi menantunya. Sisa yang kelihatan sekarang ini keteguhan pengaruh Islam di Madura, meskipun tidak kita lupakan beberapa hal yang masih kolot. Jika dilihat dengan kacamata sekarang, bukanlah semata-mata tumbuh pada masa ini, tetapi ialah pusaka lama turun-temurun. Sejak zaman Demak, sejak kelihatan berkelap-kelipnya api depan Masjid Giri di Pantai Gresik, pada malam likuran bulan puasa, anak Madura seperti melihat api di puncak Tursina. Mereka pun datang ke sana, kedapatan bahwa api hanyalah unggun biasa. Bara tempurung dibakar tengah malam. Setelah mereka masuk ke dalam masjid, bertemulah mereka api sejati, sinar tauhid yang tetap menyala. Api yang mereka bawa ke Madura di akhir abad ke-14, begitu pula api yang mereka temui saat berlayar ke Malaka. Api itulah yang mereka pasangkan sampai sekarang dalam hati mereka, yaitu api iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini video hanya sampai Islam di Madura episode ke-1. Berikutnya Islam di Madura yang kedua sampai ke yang ketiga ini. Demikianlah video pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.